Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa, 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menjalankan sejumlah komitmen prioritasnya. Salah satunya adalah program jaring pengaman sosial dan meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana tingkatnya di Indonesia terlebih di masa pandemi ini dan bagaimana pula sebenarnya antisipasi pemerintah terkait hal ini? Kita simak pemaparannya berikut ini. Pemirsa, sejumlah agenda perbaikan mutu hidup masyarakat adalah salah satu agenda prioritas yang selalu digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun saat pandemi menyerang perekonomian menjadi dampak yang paling cepat terasa dan paling sulit untuk segera dipulihkan secara total. Begitupun dengan angka pengangguran di Indonesia. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, di mana angka pengangguran per bulan Februari mencapai 6,88 juta orang. Artinya angka ini sebelum pandemi menyerang. Kita lihat di sini bahwa data per Februari 2020 dan 5 kota di sini ataupun 5 wilayah yang dikatakan paling terdampak dari pengangguran sebelumnya pada bulan Februari 2020. Saya kutip ada 5. Yang pertama ada di wilayah Banten, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. Ini adalah 5 besar yang paling terdampak ataupun menyumbang angka pengangguran paling besar di Indonesia. Nah, sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan melalui rapat secara daring pada 9 Oktober 2020 bahwa di tengah pandemi terdapat kurang lebih ada 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Selengkapnya dikatakan begini, saya kutip. Apalagi di tengah pandemi terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Sebuah angka yang mengekskalasi ataupun meningkat selama pandemi ini mengakibatkan adanya pengangguran dan juga mengganggu bagi para pekerja yang saat ini setengah bekerja ataupun memiliki pekerjaan di bidang masing-masing. Nah, selanjutnya Presiden pun juga menyatakan bahwa dalam sasaran pembangunan pada 2021 mendatang, selanjutnya Presiden menyatakan persentase pengangguran diproyeksikan akan berada di kisaran 7,7% hingga 9,1%. Sementara itu untuk persentase kemiskinan diperkirakan sebesar 9,2% hingga 9,7% untuk perhitungan per bulan Oktober dan juga beberapa bulan mendatang sampai dengan 2021. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan bersama, kenapa angka pengangguran ini bisa berpotensi meningkat? Menurut pernyataan dari Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian PPN Bappenas, Mahathir Parwitasari Saroto, angka pengangguran ini berpotensi meningkat dan bertambahnya angka pengangguran ini didasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hingga akhir tahun, pemirsa, ini bisa mencapai minus 0,4% hingga 1% terhadap produk domestik bruto. Nah, ini diperkirakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi yang biasanya dapat mencapai sekitar 1% tiap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sekitar kurang lebih 500.000 lapangan pekerjaan, ini diprediksi hanya bisa menciptakan 300.000 saja. Sedangkan untuk tahun 2021, diproyeksi akan ada pengangguran kurang lebih perhitungannya 10,7 juta sampai dengan 12,7 juta orang. Nah, tentunya kalau kita lihat bersama, keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo. Sebab untuk mengantisipasi, Kementerian Ketenagakerjaan pun sudah merilis bantuan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui jaring pengaman sosial. Nah, langkah ini merupakan bagian dari penanganan dampak pandemi. Salah satu programnya adalah JPS Kemenaker, adalah program tenaga kerja mandiri untuk menciptakan wirausaha yang dapat menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program ini, pemirsa, diharapkan muncul lapangan-lapangan kerja maupun usaha-usaha bagi masyarakat. Dan per 2 Oktober 2020 telah disalurkan bantuan kepada program TKM kepada 1.985 wirausaha yang melibatkan 39.700 orang, serta ada 1.091 kelompok padat karya yang melibatkan 21.820 orang di sini. Dan juga tentunya selain ada tenaga kerja mandiri, yang juga menjadi langkah antisipasi adalah adanya prioritas kartu prakerja untuk bisa membekali. Selanjutnya,
Nah, fondasi kuat lain yang diberikan adalah adanya program Kartu Prakerja yang turut berdampak positif pada kebekerjaan seperti mengurangi laju pengangguran. Nah, kita bersama menurut Direktur Eksekutif Manajemen Kartu Prakerja, Denny P. Purbasari, mengatakan bahwa sejauh ini survei terhadap 1,2 juta peserta Kartu Prakerja mengatakan yang 11% yang sebelumnya menganggur ini sudah bisa bekerja ataupun mendapatkan bekal yang lebih saat mereka bekerja di masa-masa seperti sekarang. Dan pada Februari 2020, 65% peserta yang bekerja dan di dalamnya ini 47% diantaranya tetap bekerja selama masa pandemi. Artinya bisa memberikan bekal yang sangat kuat untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dan per 7 Oktober 2020 saya kutip realisasi program Kartu Prakerja ini ada di 19,87 triliun atau sekitar 99,4% dari pagu yang disediakan yakni 20 triliun rupiah. Dan kemudian kalau dikatakan bersama, Presiden pun juga sebenarnya menegaskan bahwa program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah ini bukan untuk menggaji pengangguran, melainkan bantuan biaya pelatihan untuk pencari kerja yang berusia lebih dari 18 tahun yang tidak sedang dalam menempuh pendidikan formal. Itu yang cukup menjadi perbincangan sebelumnya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini, dan selain itu Presiden pun juga turut menekankan pentingnya keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya untuk menyerap pengangguran akibat pandemi virus corona di Indonesia. Nah, menurut Presiden dibutuhkan penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Dan dikatakan di sini bahwa jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja? Pertama, setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Nah, dikatakan pula bahwa tentunya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan oleh Presiden bisa menyediakan lapangan kerja untuk seluruh pihak. Sebagai penutup, Presiden juga pernah menyatakan peningkatan kompetensi pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan juga tentunya tidak bisa hanya satu arah saja, namun juga harus bisa dibarengi dengan produktivitas yang tinggi. Sebab saya kutip bahwa produktivitas di Indonesia saat ini masih ada di level 74,4% atau di bawah rata-rata produktivitas negara ASEAN yakni 78,2%. Demikian pemaparan saya kali ini dan saya masih akan kembali usai jeda dengan informasi lain untuk Anda pemirsa.